Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fihi ma Fihi bagian 50, halaman 324 dan halaman 325. Baik, langsung saja. Bismillah. Julukan sebagai ummi yang disematkan kepada Rasulullah SAW tidak berarti bahwa beliau tidak bisa menulis dan tidak memiliki pengetahuan. Rasulullah dipanggil demikian karena tulisan, segala pengetahuan dan hikmah sudah menjadi fitrah beliau. Dengan kata lain, semua itu lahir bersamaan dengan lahirnya beliau dari rahim Ibu Aminah dan bukan dengan jalan usaha. Mungkinkah orang yang menorehkan sifat-sifatnya di wajah rembulan tidak bisa menulis? Apa yang tidak dia ketahui di dunia ini? Ketika semua orang belajar darinya, adakah sesuatu yang dimiliki oleh akal parsial namun tidak dimiliki oleh akal universal? Akal parsial tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Segala jenis karya manusia bukanlah sebuah karya yang baru. Mereka sudah melihat yang serupa sebelumnya lalu menirunya. Akal universal lah yang menciptakan hal-hal baru itu. Akal parsial siap belajar dan membutuhkan pendidikan, sementara akal universal adalah pendidik yang tidak membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu, jika kamu amati dengan perenungan seksama setiap profesi dan pekerjaan, akan kamu dapati bahwa asal dari semuanya adalah wahyu. Baik, di sini pada halaman ini kita membahas tentang kekasih, tentang sang kekasih, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mumpung kita sedang ada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Kanjeng Nabi, maka kita sebanyak mungkin mengingat atau sebanyak mungkin kita bersolawat, mengingat, mengkaji tentang beliau semampu kita. Kebetulan di lembar kali ini kita membahas tentang julukan ummi yang disematkan kepada Rasulullah. Ummi itu maksudnya adalah tidak bisa membaca dan menulis. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama adalah bahwa makna ummi di sini itu Kanjeng Nabi benar-benar tidak bisa membaca dan menulis karena di Al-Quran itu sudah ada. Al-Quran mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu memang sengaja dibuat tidak bisa membaca dan menulis, karena kalau misalkan Nabi itu bisa membaca dan menulis, maka itu akan membuat orang-orang yang membencinya itu merasa ragu akan kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Tapi kalau Nabi itu memang tidak bisa membaca dan menulis, maka orang-orang itu kemudian akan berpikir bagaimana bisa seorang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa menghasilkan lantunan-lantunan atau syair-syair atau puisi yang sangat luar biasa, yakni ayat-ayat Quran. Maka hanya orang yang pandai bersyair yang bisa melantunkan ayat-ayat Quran. Dari sini kemudian, maka jika Kanjeng Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis, maka orang-orang akan yakin bahwa apa yang disampaikan oleh beliau benar-benar dari Allah Ta'ala. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya para ahli sufi, ahli tasawuf, pendapatnya orang yang mendalami Islam, dikaji dari hal-hal yang lebih rahasia, menyebutkan bahwa julukan umminya Kanjeng Nabi ini adalah untuk mengelabui saja. Padahal beliau sebenarnya itu ya bisa membaca dan menulis. Rasulullah dipanggil demikian karena tulisan, segala pengetahuan dan hikmah sudah menjadi fitrah beliau. Artinya beliau menggapai kemampuan menulis, menggapai kemampuan membaca dan pengetahuan apapun itu tanpa usaha. Jadi memang kemampuan itu sudah ada, melekat pada beliau sejak beliau belum dilahirkan.
Nah, di sini diterangkan kata Rumi bahwa kemampuan itu diperoleh bukan dengan jalan usaha. Beda dengan manusia yang lain. Menulis itu harus belajar dulu, membaca harus belajar dulu. Tapi kalau beliau tanpa harus belajar, tanpa harus usaha, beliau itu sudah diberikan sebuah anugerah, sebuah mukjizat, bahwa beliau sudah mengetahui hampir segalanya, bahkan mengetahui segalanya. Karena Rumi mengatakan, mungkinkah orang yang menorehkan sifat-sifatnya di rembulan tidak bisa menulis? Apa yang tidak dia ketahui di dunia ini? Sementara semua orang belajar darinya. Ya, maka mustahil kalau ada manusia yang menjadi tempat belajarnya seluruh manusia, menulis dan membaca saja tidak bisa, maka itu sangat mustahil. Maka pendapat yang kedua adalah Kanjeng Nabi sebenarnya bisa membaca dan menulis, hanya saja untuk membentuk keyakinan orang-orang yang membenci Kanjeng Nabi, kemudian Allah membungkus, kemudian Allah memunculkan citra bahwa Kanjeng Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Adakah sesuatu yang dimiliki oleh akal parsial namun tidak dimiliki oleh akal universal? Pernah kita bahas di video sebelumnya apa itu akal parsial dan apa itu akal universal. Kalau akal parsial itu merupakan akalnya orang-orang atau manusia pada umumnya. Seperti kita semua, orang-orang yang biasa, orang-orang umum, orang-orang awam, kita termasuk dalam golongan akal parsial. Artinya yang kita lakukan, yang kita ciptakan, yang kita karyakan itu bukan dari awal. Jadi kita hanya menggabung-gabungkan saja sebuah materi sehingga menjadi sebuah materi yang baru. Nah, kalau akal universal adalah akalnya para nabi dan para wali. Dari beliaulah sumber dari segala sesuatu yang muncul di kepala kita. Itu berasal dari akal universal. Akal parsial tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Segala jenis karya manusia bukanlah sebuah karya yang baru. Mereka sudah melihat yang serupa sebelumnya, lalu menirunya. Akal universal lah yang menciptakan hal-hal baru itu. Akal parsial siap belajar dan membutuhkan pendidikan, sementara akal universal adalah pendidik yang tidak membutuhkan pendidikan. Jadi memang apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu sebenarnya kita hanya menggabung-gabungkan saja. Kita tidak pernah menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Kecuali akal universal memberikan sebuah pengetahuannya, memberikan sebuah percikan pengetahuannya kepada kita manusia awam, maka disitulah yang disebut dengan wahyu, atau Allah membuat kita mendapatkan wahyu. Oleh karena itu, jika kamu amati dengan perenungan seksama setiap profesi dan pekerjaan, akan kamu dapati bahwa asal dari semuanya adalah wahyu. Semua materi yang kita pelajari di dalam buku, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai saat ini sampai tua, semua pengetahuan itu kalau kita tarik pada sejarahnya, maka penemunya itu bisa menemukan karyanya atau menemukan temuannya, teorinya itu pasti sumbernya adalah wahyu. Mungkin mereka mengatakan bahwa sudah melakukan sebuah penelitian. Nah, penelitian itu bisa masuk dalam ranah pemahaman akal dia, pasti sumbernya adalah wahyu. Ya, sehingga dengan wahyu itu kemudian penemu itu bisa melogikakan atau bisa memasukkan pemahaman itu sehingga bisa diterima oleh akal manusia yang lain. Maka pada dasarnya semua teori, baik tentang medis, baik tentang bisnis, baik tentang perbintangan dan apapun saja, itu sumbernya adalah wahyu. Dari wahyu itu kemudian manusia melakukan sebuah penelitian dan pada akhirnya bisa menemukan percikan dari kebenaran-kebenaran penciptaan alam. Lembar berikutnya, terdapat hikayat seekor burung gagak. Setelah Qabil membunuh Habil dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya, ia melihat seekor burung gagak yang membunuh gagak lainnya, lalu menggali tanah dan mengubur bangkai itu dan menutupi kepalanya dengan tanah.
Dari gagak itu Qabil belajar bagaimana menggali kuburan dan menguburkan orang yang mati. Demikian pula dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Setiap orang yang memiliki akal parsial butuh belajar, dan akal universal adalah sumber yang mereka cari. Para nabi dan para wali telah menyatukan akal parsial dengan akal universal sehingga keduanya menjadi satu. Oke. Di sini ada sebuah kisah di mana pada saat itu Qabil sudah membunuh saudaranya Habil, kemudian dia tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Nah, kemudian dia melihat ada dua ekor burung gagak, yang satunya membunuh temannya, kemudian seekor burung yang masih hidup itu menggali tanah dan menguburkan temannya ke dalam tanah sehingga kemudian menutupnya lagi. Di situ kemudian Qabil belajar bagaimana cara untuk mengubur saudaranya yang sudah dia bunuh. Nah, ini adalah sebuah aplikasi atau sebuah penjelasan dari akal parsial dan akal universal. Akal parsial di sini dicontohkan akalnya Qabil, manusia yang pada saat itu sudah membunuh saudaranya yakni Habil. Ketika dia merasakan sebuah kebingungan, tiba-tiba akal universal atau seorang makhluk Allah lainnya yang sudah lebur dalam penciptaan alam menghendaki bahwa Qabil ini harus dapat ilmu cara mengkubur mayat. Nah, sehingga akal universal ini mengutus gagak untuk bergerak membunuh gagak yang lainnya, dan sehingga mempraktekkan di depannya Qabil bagaimana cara mengubur yang benar. Nah, akal universal lah ini yang disebut dengan sumber dari pengetahuan. Nah, kalau misalkan akal parsial itu hanya mencontoh saja, kalau akal universal dialah sumber dari pengetahuan. Dari mana sumbernya itu? Tentunya dari Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak langsung memberikan kepada Qabil, tapi memberikan kepada makhluk yang dia cintai, yang mampu untuk menerima cahaya hidayahnya. Kemudian dari makhluk itu, dari kekasihnya itu disampaikan kepada alam, disampaikan kepada burung gagak, sehingga kemudian sampai kepada Qabil. Itulah tatanan-tatanan, tahapan-tahapan sampainya wahyu dari Allah Ta'ala kepada manusia. Baik, sampai sini saja. Terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan Kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.